Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Timbun di NP Channel Neutrals Production. Saat ini saya akan menjelaskan tentang Presiden Prancis dalam penyebaran karikatur Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar Timbun semangat dalam menyampaikan syiar Islam atau memberi informasi menarik lainnya kepada Anda. Mari kita sama-sama belajar agar selalu terus menyampaikan ukhuwah Islamiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Presiden Amerika Serikat yang terpilih, yaitu Joe Biden. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kepercayaan kepada Joe Biden agar lebih toleran dan diberi mandat kepercayaan oleh rakyatnya dalam memimpin Amerika Serikat. Mudah-mudahan lebih baik dan lebih maju ya guys ya, toleransi Amerika Serikat kepada umat Islam. Nah, bahkan jika Presiden Joe Biden terangkat menjadi Presiden Amerika Serikat, pengamat politik menjamin Muslim Amerika Serikat akan terlindungi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seorang wakil Presiden Joe Biden, yaitu Kamala Harris, akan pulihkan hubungan Amerika Serikat dengan Palestina. Waduh, ini sempat menjadi perbincangan hangat ya guys ya di kanal YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin. Muslim semoga menjadi agama Islam yang sejati, selalu berpegang teguh dalam keimanan dan keislaman di masa-masa saat ini. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang tinggi, agama yang mulia, sehingga Presiden Prancis Emmanuel Macron membenci bisa-bisa kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang awal permasalahannya yang dimulai dari penggal kepala Samuel Paty ya guys ya, sehingga Emmanuel Macron ini tidak terima itu. Jadi alhamdulillah warga Prancis sendiri yang bernama Sophie Petronin, atau saat ini berubah namanya menjadi Mariam Petronin, yang sebagaimana warganya sendiri menampar dengan kata-kata kepada Presiden Emmanuel Macron. Seperti apa ya isi pernyataannya yang ditujukan kepada Emmanuel Macron? Simak ulasannya di video ini. Sophie Petronin yang menjadi tawanan Muslim, kini ia menjadi seorang wanita mu'alaf selama menjadi tawanan Muslim, dan kini ia berganti nama sebagai Mariam Petronin. Wanita yang berumur 75 tahun ini sempat menjadi tawanan Muslim dan kini ia sudah dibebaskan, yang juga menjadi pekerja kemanusiaan di Mali. Bebas dari tawanan Muslim, bukannya Mariam Petronin membenci umat Islam atau Muslim di Mali. Ia bahkan mendoakan mereka untuk umat Islam di Mali, untuk memohonkan barokah dan rahmat Allah. Karena saya adalah orang Muslim, ujar Petronin, saya mengubah penahanan menjadi retreat spiritual, jika bisa dikatakan begitu, yang dilansir dari tribunmedan.id atau pekanbaru.com. Mendengar kabar tentang dukungan Presiden Prancis Emmanuel Macron atas penghinaan Charlie Hebdo terhadap Nabi Muhammad SAW dengan menyebut karikatur Rasulullah SAW itu sebagai kebebasan hak berekspresi, dan Mariam Petronin menulis surat terbuka kepada Emmanuel Macron. Inilah isi surat terbuka seorang wanita mu'alaf Prancis kepada Emmanuel Macron. Tuan Macron, damai bagi mereka yang mengikuti petunjuk dan sebagai berikut. Saya menerima bahwa Anda heran bagaimana Sophie Petronin, seorang wanita Prancis ras kulit putih murni,
Kristen Katolik telah masuk Islam setelah 75 tahun menjadi Kristen dan selama 4 tahun penahanan di antara umat Islam. Izinkan saya menyederhanakan segalanya untuk Anda, Tuan Macron. Ya, saya adalah seorang tawanan Muslim, tetapi mereka tidak pernah menyentuh saya dengan buruk dan mereka memperlakukan terhadap saya adalah sebuah penghargaan dan penghormatan. Mereka biasa menawari saya makanan dan minuman dan mempengaruhi saya pada diri mereka sendiri meskipun sumber daya langka, dan mereka menghormati privasi saya. Tidak ada yang pernah melecehkan saya secara verbal atau fisik, dan mereka tidak menghina agama saya, Yesus atau Maryam perawan damai atas mereka berdua, seperti yang Anda lakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak memaksakan Islam pada saya, tetapi saya melihat dalam akhlak mereka orang-orang yang menyucikan diri dengan air dan berdoa kepada Tuhan, sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Tuan Macron, orang Muslim di Mali memang miskin, ya, dan negara mereka miskin. Tidak ada menara Eiffel, dan mereka tidak tahu parfum Prancis seperti kita. Tetapi mereka adalah yang paling bersih dari kita, dan hati merekalah yang paling murni. Ya, mereka tidak memiliki mobil mewah dan tidak menghuni menara-menara tinggi, tetapi perhatian mereka di atas awan dan iman mereka lebih teguh daripada pegunungan. Tuan Macron, pernahkah Anda mendengar pembacaan Al-Quran dalam hidup Anda saat mereka membaca Al-Quran dalam doa mereka saat fajar dan malam? Betapa indahnya bacaan Al-Quran. Bahkan jika Anda tidak mengerti, dan pasti tubuh Anda gemetar saat Anda mendengarkan mereka melantunkan firman Tuhan, karena mereka menghafalnya dengan hati yang ikhlas, bahwa ini bukanlah ucapan manusia, melainkan melodi surgawi yang turun dari langit. Nah, mungkin disitulah guys. Itu adalah video isi pernyataan dari Maryam Petronin, seorang mu'alaf yang menjadi tawanan Muslim, sehingga Allah memberi hidayah kepadanya untuk masuk Islam, sehingga beliau senang menyatakan keislamannya menjadi seorang mu'alaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muslim tidak ada paksaan guys. Agama rahmatan lil alamin. Kebenaran itu terbuka dengan sendirinya jika agama itu benar, jika agama itu mulia. Kita tidak usah memaksakan seperti kaum-kaum sebelah, seperti agama-agama sebelah, memaksakan agar mengikuti agamanya. Tidak usah seperti itu, tidak usah buang tenaga. Agama kita berjalan dengan hidayah. Agama kita berjalan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu turun tangan sendiri memualafkan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Mereka akan memperoleh hidayah sendiri dari Tuhan kita, karena Tuhan kita itu jelas. Karena Tuhan kita itu benar-benar, bukan mayat, benar-benar hidup, dan yang hidup sendiri, bukan mayat atau yang dipalsu. Dari saking bingungnya mencari Tuhan, sehingga Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam itu dijadikan Tuhan. Dari saking bingungnya mencari Tuhan, bahkan ke konsep ketuhanan mereka masih belum paham, sehingga timbullah rasa penasaran, menjelek-jelekan Islam, menyebarkan hoax bahwa Nabi Muhammad gini-gini, yang hingga sekarang menjadi perbincangan hangat di kanal media. Tidak seperti itu. Alhamdulillah, Muslim berjaya di saat ini. Karena itulah sebab barokah doa-doa kalian, doa-doa kita yang menjunjung tinggi nama agama kita, agama Islam, agama rahmatan lil alamin, menyebarkan ujaran kebencian kepada Nabi Muhammad, membuat karikatur Nabi Muhammad yang diterbitkan oleh majalah satir Charlie Hebdo. Nah, seperti itu guys ya. Makanya guys, kita perlu bersyukur menjadi
orang yang beriman, menjadi muslim yang sejati, iman dan Islam yang sejati. Karena umat muslim saat ini ada di titik kejayaan, guys. Dengan agama rahmatan lil alamin ini, dengan agama yang tinggi. Dan sebagaimana sehingga di negara Prancis sana penasaran dengan sosok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga dia menyebarkan kebencian kepada Nabi kita. Makanya dari sini kita nggak boleh berdiam diri, guys. Kita harus melawan kemungkaran dan kesesatan, guys. Ya, yang dilakukan Emmanuel Macron ini, guys, dan banyak menuai kecaman dan kutukan kepada Emmanuel Macron ini. Jadi Sadimun ini berharap mudah-mudahan umat Islam kedepannya semakin jaya, semakin iman dan istiqomah dalam menjalankan ibadah kita masing-masing, guys. Makanya, guys, sering-seringlah kita doakan umat kita, umat muslim kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin insya Allah pasti akan mengabulkan dan mengijabah doa kita. Hidayah Tuhan pasti nyatanya. Kemuliaan beliau seorang nabi, sangat memperhatikan umatnya, utamanya umat muslim seluruh dunia. Muslim saat ini jaya sehingga banyak fitnah-fitnah sana sini yang keluar. Para alim ulama yang difitnah, bahkan Nabi kita sendiri difitnah habis-habisan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron itu. Dan bahkan tidak sedikit yang mengecam beliau. Bahkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk dia. Kejiwaannya si Macron ini sudah tidak waras. Kejiwaannya perlu diperiksa. Kejiwaannya sudah tidak waras. Tapi apa? Allah berkehendak lain. Allah justru menghinakan dia, memalukan dia dengan cara menampakkan warganya sendiri, mempermalukan si Macron sendiri di depan publik itu dengan ucapan si nenek yang berusia 75 tahun atas nama Sophie Petronin yang sekarang menjadi nama Maria Petronin. Dia merasa malu, negara mereka sudah jatuh, masih tertimpa tangga. Dari situ, makanya agama jangan dipermainkan di sini. Jangan menghina Nabi kami. Akhir-akhir ini selalu menjadi perbincangan hangat. Sejati unggul ngeklik di kanal YouTube yang muncul di thumbnail. Si Emmanuel Macron. Makanya dari sini seluruh umat Islam menyuarakan sendiri. Bahkan Syekh pun ini juga pernah wawancara ya kepada salah seorang jemaah manakib, tanggapannya kepada Emmanuel Macron seperti apa setelah Nabi kita dihina. Berikut adalah wawancara Syekh dengan dia. Umat muslim saat ini dilanda musibah dan masalah tentang majalah karikatur Nabi Muhammad SAW. Tanggapan Anda kepada seluruh umat muslim seperti apa, Mas? Menanggapi hal yang demikian itu seperti apa menurut Anda penjelasannya? Menurut saya pribadi sih, ya kita nggak boleh tinggal diam, tapi bagaimanapun kita hanya bisa mendoakan aja, semoga orang-orang yang menghina seperti itu semoga cepat dapat hidayah. Jika kita balas dengan kejahatan, takutnya dia semakin menjadi-jadi. Jadi kita hanya berbuatlah dengan kebaikan, karena Nabi Muhammad mengajarkan kita itu membalas dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Tapi ketegasan dan tindakan kita itu harus ini ya, Mas ya, menyuarakan demi Islam gitu, Mas ya. Nah, seperti itulah. Jadi kita harus menjadi pembela Islam, mendukung agama kita yang rahmatan lil alamin ini. Agama Islam adalah agama yang tinggi dan mulia. Jadi kita tidak boleh diam. Kita harus memboikot barang-barang yang sudah masuk ke Indonesia, utamanya produk Prancis yang masuk ke Indonesia. Seperti di konten video sebelumnya tentang penjelasan Emmanuel Macron itu. Jadi
Syed Timbul ini nggak ini ya, nggak habis pikir. Seorang presiden ngomongnya lu seperti itu, sekalipun dia membenci kepada umat Islam. Jangan beranggapan demikian kepada umat kami, kepada agama kami. Anda orang faham, Anda tahu masing-masing agama. Dari situlah guys. Jadi kita perlu waspada dalam penyiksaan global ini. Jadilah kita pejuang muslim. Jadilah kita menjadi muslim. Jangan jadi perusak agama Islam. Jangan merusak nama baik Islam. Karena Islam saat ini adalah saat-saat masa akan mendekati kejayaan. Allah menampakkan keagungannya kepada dunia, mengangkat Presiden Joe Biden Amerika Serikat yang akan menjamin seluruh kehidupan umat muslim yang ada di negara Amerika sana. Itu merupakan suatu tanda kebesaran Allah. Dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang jatuh terpuruk karena diboikot produk-produknya yang masuk ke Indonesia. Dan masih Allah menampakkan lagi seorang wanita mu'alaf yang bernama Maria Petroni. Itu merupakan kuasa Tuhan. Itu merupakan keagungan Tuhan. Agar kita lebih ingat kepadanya, agar kita lebih pansos kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu mengingatnya, bukan kita saling membenci umat Islam dan nabinya, bukan seperti itu. Jadi kita perlu ilmu Islam, ilmu agama, ilmu pengetahuan, itu perlu. Makanya orang yang pincang akan ilmu agama, mereka akan murtad. Insya Allah di video-video berikutnya saya pun akan menjelaskan tentang seorang murtadi atau orang muslim yang keluar dari Islam. Insya Allah di video berikutnya guys. Terima kasih yang sudah like dan komen di video-video saya sebelumnya, baik dalam penyampaian syiar Islam atau menginformasikan berita sekitar kita. Terima kasih atas support yang membangun channel Syed Timbul lebih semangat untuk menyebarkan dan menyuarakan ukhuwah Islamnya ini. Dan itulah isi seorang pernyataan Sophie Petronin kepada Presiden Prancis, yaitu Emmanuel Macron. Mungkin dengan adanya seperti ini kita lebih iman dan istiqomah kepada Tuhan kita, selalu diberi pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap dalam keadaan iman dan Islam, selalu istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.